Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala. Jika bukan karena Allah Ta'ala, mustahil kita ada di sini, di majelis ilmu ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi semua kegiatan kita ini. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, dengan mengharap ridho Allah Ta'ala, mari kita buka majelis ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mempersingkat waktu kepada Ustazah Neneng, kami persilahkan. Tafadholi maskuro. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah dibuka ya oleh moderatornya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali masih dalam rangkaian Tholabul Ilmi kita untuk pertemuan yang pertama ya, untuk di tahsin lanjutan. Insyaallah pertemuan-pertemuan kita selanjutnya semoga kita bisa tetap diistiqomahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita masih dipertemukan Allah dalam majelis ilmu. Insyaallah. Salawat seiring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, hingga umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin. Insyaallah mulai hari ini kelas kita masuk di tahsin lanjutan ya. Cuma kita mau dari awal. Kenapa kita penting ya untuk membahas tholabul ilmi kita, mungkin di pencinta ilmu banyak sekali untuk membahas makharijul huruf, sifatul huruf, dan yang lain-lain ya. Insyaallah untuk di kelas kita mungkin lebih spesifiknya setiap subuh ya, kita kan ada tadarus subuh ya, tapi mungkin waktunya terbatas, kemudian pesertanya juga banyak. Jadi di kelas ini kita mungkin lebih mengecilkan anggotanya sehingga hasilnya bisa lebih sedikit, lebih maksimal untuk pengoreksian bacaan ya. Utamanya adalah tahsin ya, perbaikan ya, diselingi dengan sedikit-sedikit materi-materi yang mungkin lebih lengkapnya kita sudah dapatkan di ruang-ruang pencinta ilmu yang lainnya. Hanya kita lebih mengutamakan untuk prakteknya ya, yang penggunaan sehari-hari. Untuk khusus di kelas saya kemarin juga untuk yang hari Jumat untuk pembukaan Sabtu malam Minggu ya. Sabtu malam Minggu untuk pembukaan yang untuk yang tahsin dasar itu juga saya mulai materinya dari awal dari Iqra ya, dari Iqra. Tapi lebih penekanan pada prakteknya. Dan untuk yang di tahsin lanjutan ini penekanannya nanti seperti sistem tadarusan ya. Jadi kita mulai dari surat Al-Fatihah, surat yang pertama, kemudian lanjut dari juz pertama ya, seperti itu. Dengan kita selingi
dengan materi-materinya. Tujuannya buat apa? Supaya kita bisa lebih istiqomah di rumah untuk setiap hari tadarus gitu ya. Dan membaca Al-Qur'an dengan tartilnya. Insyaallah seperti itu ya. Karena ini pertemuan kita pertama, mungkin saya pengen tahu dulu keanggotaan kita di grup ini berapa ya pesertanya? 8 Ustazah. 8. Sudah hadir semua kah? Sebelum 1 orang kayaknya. Ah, begitu. Iya. Nah ya. Belum. Walaupun 8 kita yang namanya 2 orang yang belum, mohon maaf 2 orang. ya. Namanya tahsin lanjutan ya, tapi mungkin pembelajaran kita dari awal ya. Dari awal memang bagaimana mengutamakan teknik seperti itu ya. Karena ketika ini hanya masih pengetahuan saja sebelum kita mulai ya. Penekanan untuk membaca Al-Qur'an itu terikat dengan kaidah-kaidah tajwid. Mungkin kita sudah pernah dengar, mungkin ya tajwid itu apa seperti itu ya. Kita juga sudah paham ya pengertian hukum tajwid. Kalau misalnya kita baca Al-Qur'an itu terikat dengan hukum tajwid, khusus untuk membaca Al-Qur'an saja. Sementara dulu sejarahnya ketika kita membaca Al-Qur'an, yang penting kita bisa bunyi gitu ya. Yang penting kita bisa bunyi. Tetapi seiring waktu berjalan, ya memang hidayah Allah akan selalu datang untuk memberikan petunjuk tentang penerangan tentang Al-Quran, gitu ya. Sudah banyak pengajaran-pengajaran yang kita terima. Tetapi, gitu kan, ada sedikit kendala. Kendalanya apa? Ketika penerapan hukum teori itu diterapkan dengan praktek, gitu ya. Bagaimana kita bisa menerapkan ke prakteknya, gitu ya. Tadi saya sudah kirimkan ini ya, materinya untuk hari ini ya. Maaf itu materinya mungkin secara dadakan saya buatnya. Jadi karena memang terbentur waktu ya, memang sedang terbagi-bagi waktunya, tapi insya Allah tidak mengurangi untuk proses pembelajaran kita. Intinya penerapan prakteknya ya. Oke, di situ di layar sudah tampak pengertian dan hukum ilmu tajwid ya. Secara bahasa tajwid artinya memperindah sesuatu. Secara bahasanya ya memperindah sesuatu. Kemudian secara istilahnya tajwid itu adalah ilmu tentang kaidah ya. Berupa makhraj, sifatnya ya serta cara-cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ya, jadi kita memberikan hak ya, hak kepada huruf-huruf Al-Qur'an. Tuntunannya seperti itu ya. Supaya apa? Membaca Al-Qur'annya bisa dengan baik dan benar. Maka hukum tajwid ini terikat hanya untuk bacaan Al-Qur'an. Ya. Jadi yang dituntut untuk memenuhi aturan ilmu tajwid itu ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, tidak berlaku untuk pembacaan hadis atau yang lainnya ya. Tetapi selama itu tidak merubah arti. Ya, misalnya kita membaca hadis boleh tidak menggunakan tajwidnya tetapi asal tidak merubah arti. Maka yang dianjurkan untuk menggunakan hukum tajwid itu diwajibkan hanya untuk membaca Al-Qur'an ya. Tujuannya untuk memelihara bacaan Al-Qur'an dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan ya. Memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Ya, karena asbab turunnya Al-Qur'an ketika Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril itu melalui proses talaki ya. Jadi malaikat Jibril membacakan, Rasul mendengarkan, kemudian mengulangi bacaannya dan malaikat Jibril memeriksa sudah benar atau belum ya. Kemudian Rasul juga sampaikan kepada sahabat itu dengan tidak menulis tapi dengan beliau sampaikan lalu melalui lisannya ya. Jadi apa-apa yang kita baca dari Al-Qur'an dari juz pertama sampai juz 30 dari huruf alif sampai huruf ya itu sudah pernah terucap dari lisannya Rasulullah
ya, seperti itu insya Allah. Jadi kita mengulang kembali kata-kata yang sudah pernah keluar dari lisannya Rasulullah insya Allah. Maka ketika kita membaca Al-Quran harus disertai dengan kaidah-kaidah hukum-hukum yang berlaku. Nah, secara hukum belajar ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah ya, sama mungkin kita dengan untuk menguburkan jenazah gitu ya, seperti itu ya. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Wajib hukumnya bagi sebagian orang ya. Ketika sudah sebagian orang mempelajari ilmu tajwid ya, maka terbebas untuk yang lainnya di suatu tempat itu terhadap kewajiban untuk mempelajari ilmu tajwid secara teori ya, secara teori. Nah, maka ketika kita berniat untuk menyampaikan kembali ilmunya ya, kita menjadi wajib ain ya, fardu ain untuk mempelajarinya bagi seorang guru misalnya gitu ya. Nah, itu berubah hukumnya dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Tapi secara umum mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu ya, wajib atas sebagian orang saja. Tetapi ya, membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai dengan kaidah tajwidnya itu ternyata hukumnya adalah fardu ain. Ya, maka wajib untuk setiap orang. Ketika ada teman kita yang mungkin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tidak mewakili kewajiban kita ya untuk tidak membaca Al-Quran dengan baik dan benar pula. Maka itu nafsi-nafsiyah masing-masing. Kita harus bisa membaca. Berarti dari penekanan ini kita perhatikan keutamaan mempraktekan ya, membaca dari lisan kita masing-masing itu jauh lebih utama ya dari pembelajaran tentang materi tajwid itu sendiri. Tapi bukan berarti teorinya tidak penting ya. Ketika kita mau mempraktekkan sesuatu minimal kita harus tahu teorinya. Tapi maksudnya di dalam artian tidak harus menguasai materi secara detail tapi tanpa bisa mempraktekkan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi intinya praktek itu jauh lebih baik karena penggunaan kita sehari-hari adalah untuk membaca Al-Quran. Seperti itu ya, sesuai dengan anjurannya. Maka itu harus lebih difahami. Ya. Maka kendalanya ketika kita mendapatkan suatu teori, ya, penerapan di prakteknya kita mengalami kendala. Ya. Mengalami kendala untuk penyesuaian teori dan praktek. Ya, ada dalil-dalil wajib mempraktekkan tajwid dalam pembacaan Al-Qur'an seperti kita lihat di dalam surat Al-Muzammil ya. Ayat 4, kalau secara penggalannya saja, tidak secara utuh kita baca, surat Al-Muzammil di ayat 4 itu ada potongannya kalau tidak dari awal ya, untuk penekanan artinya saja yang berhubungan dengan tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Penggalannya tidak dari awal. Warattilil Qur'ana tartila ya. Situ penekanannya adalah dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan atau tartil bertajwid ya. Itu penekanannya di warattilil Qur'ana tartila dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan atau tartil bertajwid artinya ya. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Ya, di sini menunjukkan bahwa Allah itu memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan tartil. Maka itu juga berlaku untuk kita, gitu ya, supaya memperindah pengucapan setiap huruf-hurufnya. Ya, jadi mengindahkan suara di dalam membaca Al-Quran memang itu hukumnya adalah sunnah, ya, karena Allah memerintahkan Rasul juga untuk mengindahkan suara. Tetapi penekanannya mengindahkan suara itu harus sesuai dengan tartilnya ya, bukan dengan langgam-langgam atau lagu-lagu. Itu boleh saja, hukumnya mubah saja ya untuk mendukung selama tidak merubah tajwidnya. Nah, seperti itu ya, insyaallah. Jadi ada salah satu dalilnya seperti itu. Kemudian di surat Al-Furqan ya,
Untuk di surat Al-Furqan juga sebenarnya ada ya di ayat 32 itu Bismillahirrahmanirrahim warattalnahu tartila. Sama ya, dan kami Allah telah bacakan Al-Qur'an itu kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam secara tartil. Ya, maka malaikat Jibril mentalaki Rasulullah itu secara tartil bacaan Al-Qur'an ya. Jadi seperti itu ya di penggalan surat Al-Furqan itu untuk penekanan yang lebih artinya itu ya ada penggalannya. Nah, ada juga dalil-dalil di dalam sunnahnya ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ketahuilah bahwa baginda Shallallahu alaihi wasallam sholat kemudian tidur yang lamanya seperti ketika beliau sholat tadi, kemudian baginda kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika beliau tidur tadi, kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi hingga menjelang subuh. Kemudian dia Ummu Salamah mencontohkan cara bacaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan ucapan huruf-hurufnya satu persatu ya. Dari sini Ummu Salamah mencontohkan cara bacaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan ucapan hurufnya satu persatu. Berarti dibaca dengan tartil ya. Itu ada dalam hadis nomor 2847 Jami' at-Tirmizi. Ya, jadi memang kita membaca Al-Qur'an secara tartil itu memang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya ambillah bacaan Al-Qur'an itu dari 4 orang. Abdullah ibnu Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Ya, ada di dalam hadis ke-4615 dari Sahih Bukhari. Berarti yang artinya keempat orang ini memang sudah direkomendasi oleh Rasulullah bacaan Al-Qur'annya baik ya. Bisa membaca Al-Qur'an secara tartil. Maka direkomendasikan 4 orang ini adalah menjadi guru-guru Al-Qur'an ya. Para sahabat dan tabi'ut dituntut untuk mempelajari Al-Qur'an secara tartil dari keempat orang ini. Ya, juga kemudian ada dalil-dalil ya dari ijma para ulamanya yang menyatakan dari pengarang kitab Nihayah menyatakan sesungguhnya telah ijma, disepakati berarti ya semua imam dari kalangan ulama yang dipercaya bahwa tajwid adalah suatu hal yang wajib. Memang sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang ya, dan tiada seorang pun yang mempertikaikan kewajiban ini. Ya, jadi membaca Al-Qur'an itu memang harus sesuai dengan tajwidnya. Soalnya seperti itu ya untuk penguat kita ya, untuk penguat. Nah, sementara ketika kita mempelajari teori, tidak sepenuhnya kita langsung bisa menerapkan prakteknya. Ada kesalahan-kesalahan yang sudah umum ya, secara umum kita lakukan. Nah, maka inilah yang akan kita lebih tekankan nantinya ya untuk prakteknya. Maka kita akan secara berurutan untuk membaca ya, seperti itu ya. Yang pertama, kesalahan itu kebiasaan umum yang perlu diperbaikinya. Salah satunya adalah apa? Vokal yang tidak sempurna, ya. Ketika pengucapan i, u, gitu ya. Jadi ketika fathah harusnya kan mulut tuh buka dengan sempurna ya ketika membaca fathah. Kalau misalnya kita baca a dengan tidak membuka mulut, terdengarnya seperti A memang sama ya, tapi dia kurang sempurna. Nah, itu kesalahan kita. Jadi kadang-kadang kita mengaji, kita nggak mau tampak mukanya jelek gitu ya, seperti itu ya. Jadi kita nggak mau terbuka, nggak mau monyong gitu ya. Jadi biasa aja. Yang penting kata-kata itu terucap dari mulut kita. Tapi itu adalah suatu kesalahan ya, karena tidak menempatkan huruf itu sesuai dengan haknya. Ya. Nah, maka cara mengatasinya ketika kita mengucapkan fathah, mulut kita harus terbuka. Ba, ta, ya seperti itu ya. Karena pengucapan harokat yang benar itu bisa
75% juga mempengaruhi ya, mempengaruhi ketartilan pengucapan makharijul huruf ya. Kemudian ketika tandanya kasroh ya, ada garis di bawah namanya kasroh, maka kita harus menurunkan bibir bawah. I ya seperti itu. Jadi jangan cuma i, tapi i turunkan bibir bawahnya ya. I, nah seperti itu. Kemudian ketika doma harus kita monyongkan. U ya, jadi jangan cuma u gitu ya, tapi u. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika domah semua huruf itu harus dimonyongkan. U. Nah, langsung dimonyongkan dua bibirnya ya. Jadi jangan cuma u saja, i, u gitu, tapi i, u, nah, gitu ya, dengan memonyongkan bibir. Ya, nanti ketika prakteknya akan kita penekankan ya. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi. Kemudian kebanyakan kita juga tuh sering memantul. Padahal kita sendiri tahu ya, huruf yang bisa dipantulkan termasuk dalam huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, po, qaf. Ya. Tetapi kadang-kadang kita untuk pengucapan huruf yang lainnya kita pantulkan. Contoh seperti huruf zal, kita pantulkan adz, atau huruf bod, ya ad gitu kan, seperti itu kita pantulkan, atau bahkan kita nun sukun, mim sukun juga kita pantulkan, lam sukun, ale seperti itu ya, ane. Nah itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Padahal kalau secara teori mungkin kita sudah paham, oh ini tidak dipantulkan, oh ini yang dipantulkan. Tapi pada prakteknya sering terjadi kesalahan-kesalahan itu, ya. Nah nanti insya Allah ada cara mengatasinya ya. Kalau secara teori itu lidah atau bibirnya itu ditekan lembut ke langit-langit, kemudian dilepaskan dari makhrajnya bersamaan dengan pengucapan huruf berikutnya. Maksudnya jangan dilepas ya, penekanan lidah itu ke langit-langit dengan lembut sebelum pengucapan makhraj huruf berikutnya ya, seperti itu ya. Nanti kita lebih penekanan seperti itu ya. Kemudian ada lagi ya, yang ini kesalahan yang umum saja ya. Jadi nanti karena kalau yang kesalahan umum itu berarti banyak orang yang melakukan kesalahan itu, begitu ya. Nah, tidak konsisten dalam membaca mat 2 harakat ya. Aslinya mat asli atau mat tabi'i itu harus dibaca 2 harakat. 2 harakat itu 1 alif. Nah, jadi dengan 1 kali ayunan saja. Tapi kadang-kadang ya, kadang mungkin kita mengikuti lagu atau kadang ragu-ragu ya untuk mengucapkan huruf berikutnya, tanpa terasa itu yang harusnya 2 harakat kita baca lebih panjang ya. Kalau misalnya dibaca lebih pendek mungkin kita tahu kalau itu panjang, kita panjangkan ya. Kalau misalnya kita membacanya pendek hanya kekeliruan tidak sengaja, sebenarnya kita tahu oh itu panjang gitu kan, tapi yang tidak sengaja kita lakukan juga terlalu panjang ya, seperti itu. Maka gimana caranya setiap yang 2 harakat atau yang ada mat tabi'i itu kita ayunkan ya, kita ayunkan. Jadi diayunkan suaranya supaya untuk membedakan ketika dia yang pendek ya. Nanti ini hanya untuk materi dasar saja pembukaannya, makhraj dan sifatnya. Ya kalau misalnya dikenal di Al-Quran itu, kalau misalnya yang kita temui yang mat tabi'i, yang mat asli 2 harakat itu bisa ada alif sebelumnya fathah ya, apa saja, kemudian ya sukun sebelumnya kasroh, atau waw sukun sebelumnya dhammah ya. Atau kalau misalnya kita temui di dalam Al-Quran Indonesia, cetakan Indonesia, ada fathah berdiri, atau kasroh berdiri, ya, atau dhammah terbalik, ya. Atau kalau misalnya ada di Al-Quran Utsmani, dia ada alif kecil, waw kecil, atau ya kecil, ya, seperti itu. Insyaallah, tapi itu adalah yang sama ya. Semuanya adalah
2 harokat ya. Nanti bagaimana cara kita di dalam prakteknya untuk memperbaiki. Maka kita akan lebih penekanan pada praktek kita beruntun membaca suratnya. Kemudian kadang yang tidak konsisten juga kita sering tergesa-gesa ketika kita membaca hukum-hukum tajwid yang mengandung gunnah ya, itu belum sempat tertulis ya. Jadi kalau yang gunnah itu antara lain ya, kalau misalnya kita ketemu nun tasdid, mim tasdid ya, itu harus ditahan ya seperti itu. Bagaimana cara membacanya? Berarti ditahan 2 sampai 3 harokat, kemudian setiap yang gunnah suaranya harus masuk ke al-khaisum atau rongga hidung ya. Jadi jangan cuma ditekan saja atau ditahan saja ya. Nanti kita praktekkan pada saat ketemu dengan bacaannya ya. Ada kemudian mim tasdid, juga setiap nun tasdid dan mim tasdid wajib gunnah. Kemudian kita kenal ada hukum nun sukun atau tanwin gitu ya, yang ada hukum-hukum tertentu yang mengandung gunnah juga harus kita gunnahkan. Ya, contohnya seperti apa? Hukumnya, misalnya kalau di dalam ikhfa, kita tahu ikhfa itu artinya adalah samar. Tetapi apakah dia ada gunnahnya? Ada ya, maka dia juga ditahan. Ketemu misalnya yang iklab, ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, merubah nunnya menjadi mim. Apakah itu ada gunnahnya? Ya, nanti kita pelajari. Salah itu berarti ada. Jadi setiap yang ada gunnahnya, kadang-kadang kita tidak konsisten. Ada yang terlalu panjang, ada yang tidak digunnahkan, ada yang sudah betul. Jadi tidak seimbang. Ya, jadi bukan hanya untuk nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham bi gunnah saja ya, tapi ada yang lain-lain ya. Kemudian ada di hukum mim sukun juga ada ya. Mim sukun itu kalau ketemu dengan ba juga dia ada ikhfa safawi, apakah dia ada gunnahnya? Ada ya. Kemudian dia ketemu dengan mim sukun dan ketemu dengan mimnya, idgham mimi, apakah ada gunnahnya? Nah, situ nanti salah kita lebih pelajari ya. Karena kalau secara teori saja mungkin kita sudah paham, tapi penerapan prakteknya itu yang jauh lebih penting ya. Salah-salahan gunnah itu ya seperti itu. Jadi gunnah itu hanya tidak berlaku pada apa? Pada hukum izhar. Ya, yang dibaca jelas. Ketika dia izhar, tidak berlaku gunnah, tidak harus ditahan gitu kan. Tetapi dia harus sempurna pengucapannya, tidak terlalu cepat-cepat juga walaupun dia tidak mengandung gunnah ya. Kemudian ada kalau kita membaca di huruf-huruf tertentu yang diwakafkan, misalnya ada yang memang harus disempurnakan seperti itu insyaallah. Ya, itu sedikit materi tentang pengantar kita. Jadi utamanya nanti kita ke depannya kita persiapkan Al-Qur'an ya. Mungkin sudah ada Al-Qur'an ya di hadapannya masing-masing. Sudah siap dengan Al-Qur'annya? Sudah. Ya. Nah, karena ini awal pembukaan ya, jadi kita akan mulai dengan suratul Fatihah. Ya, dengan suratul Fatihah. Nanti kita berlanjut seperti sistem tadarusan ya, Umi Wakti. Jadi kita mulai dari Al-Baqarah gitu kan. Walaupun berapa ayat nanti kita dapatnya, jadi ditadrib. Karena nanti mungkin ada hukum-hukum tajwid di setiap ayat-ayat itu berbeda. Ya, seperti itu ya, insyaallah. Sudah lengkap 8 orang masuk semua? Sudah, Ustazah. Nah, sudah ya. Oke. Di layar sudah tertera itu ada surat Al-Fatihah ya. Di atasnya ada bacaan ta'awuz ya. Contoh kesalahan-kesalahan yang di antara 4 tadi yang terjadi ketika kita membaca ta'awuznya ya. Terlalu panjang di Montobi itu seperti apa? Misal ya. Harusnya membaca ta'awuznya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, pertama
kadang-kadang u-nya terlalu panjang ke bawah lagu. A'udzubillah ya, seperti itu. Jadi kemudian la. Jadi tidak konsisten di maqtu'i harusnya 2 ya. Boleh lebih pada saat apa? Ketika maqtu'i bertemu dengan satu huruf yang diwaqafkan ya. Yang disukunkan karena waqaf. Maqtu'i bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf, maka dia menjadi mad arid li sukun. Maka boleh panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Seperti yang di akhir nirojim, jimnya itu boleh panjang jim. Tapi aturannya ketika kita pakai 2 untuk seterusnya ketemu dengan mad arid li sukun maka menggunakan 2. Tapi ketika kita pakai 4 harus tetap 4. Harus selanjutnya konsisten ya. Seperti kalau pakai 6 berarti harus 6. Ya, seperti itu ya untuk bacaan ta'awuznya. Kita coba dulu untuk bacaan ta'awuznya ya. Kita coba satu persatu. Sebelum kita mulai Al-Fatihahnya, kita perbaiki dulu bacaan ta'awuz ya. Setelah itu nanti basmalahnya ya, baru Al-Fatihahnya. Seperti ya. Jadi konsistenkan untuk yang maqtu'inya, terutama yang tadi di antara 4 ini kesalahan yang sering di ta'awuz itu adalah tidak konsisten di maqtu'inya ya. Seperti ya. Salah ya, kita contohkan dulu, baca sekali, kemudian yang lain mengikuti, nanti kita coba satu persatu ya. Salah seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ya, kita coba satu-satu ya supaya lebih jelas ya. Supaya lebih jelas, nanti kan untuk pertemuan selanjutnya kita baru berbicara tentang makhrajnya gitu ya, sifatnya. Nah, ini pertemuan awal kita berbicara tentang yang kesalahan yang umum saja dulu, nanti jadi sambil perbaikan-perbaikan ketika di prakteknya ya. Ya, silakan boleh moderator dibantu ya. Boleh dibantu. Silakan Bunda Sina. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, insya Allah sudah ahsan ya, sudah stabil untuk maqtu'inya yang 2 harakat ya. Nanti kita berbicara itu lanjutannya tentang sifatnya ya. Secara makhraj itu sudah bagus ya. Nah, nanti lanjutannya kita berbicara tentang sifatul hurufnya lebih ditekankan lagi ya untuk selanjutnya. Oke, untuk secara kesalahan yang 4 tadi insya Allah sudah ahsan ya, sudah baik ya. Ya, silakan yang lain. Silakan selanjutnya Bunda Rosmawar. Ini aja langsung apa pada lihat nomor masing-masing, jadi untuk mempersingkat waktu melihat nomor masing-masing tanpa dipanggil, jadi Ustazah cukup badaha atau selanjutnya langsung sahabat semua lihat nomornya masing-masing ya. Saya nomor 4 kalau tidak salah. Rosmawar. Nomor 2 Umi Mawar ada itu tulisannya. Oh iya kalau gitu saya nomor 2. Oke, saya sekarang ya. Mulai saya. Iya. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, tadi di kesalahan yang 4 tadi yang umum juga terjadi ketika pengucapan vokalnya tidak sempurna ya. Jadi ketika fathah bagaimana? Mulut kita dibuka a, jadi tidak samar dengan o gitu ya. Jadi bukan au, a ya, bukan o, jadi tidak samar. Kemudian domahnya dimonyongkan ya, dibuka ketika fathah a, monyong ketika domah gitu ya. Nah, itu secara yang umum tadi ya. Ya, bisa diulang. Jelas ya. Ya, jadi tidak a'udzu gitu ya. Tidak disambung.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kemudian dia ada tasdid ya. Tasdid di huruf ro, nirrojim. Ketika huruf tasdid berarti hurufnya ada dua. Ada yang satu sukun dan yang satu berharokat ya. Jadi ada dua rohnya satu sukun, satunya roh fathah. Nah, ro sukun dilihat ketika sebelumnya kasrah maka dia tipis saja. Jadi pas nirnya tipis, kemudian pas fathah ro maka dia tebal ya. Kita berbicara di teori ya. Jadi Iya. niro gitu ya. Minasyaitonir rajim ya, dibedakan tipis dan tebalnya. Niro. Saya ulang ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, salah. Untuk yang vokalnya tadi sudah lebih jelas ya, kemudian dua harokatnya sudah stabil ya. Nanti kita tinggal perdalam untuk makhraj dan sifat hurufnya. Ya, silakan yang lain. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tentang huruf ro tidak takrirnya cuma sekali ya, tidak nir ya seperti itu ya. Jadi dia takrirnya, getarnya dia hanya sekali saja ya. Kemudian ada huruf shinnya juga, dia ada sifat tafasi nanti kita pelajari. Jadi minash ya. Jadi tidak langsung minas tapi minasyai ya. Kemudian ya sukunnya diturunkan i gitu ya. I syai, bibir bawahnya ketika dia agak turun ya. Ya, diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kesalahan yang tidak terasa umum juga sering kita lakukan ya, ketika pemisahan kata terakhirnya pendek disambung ya. Jadi kita biasanya tuh melihatnya seperti tulisan Indonesia yang ada spasi gitu kan. Maka kita spasikan ya, tidak boleh. Jadi seperti a'udzu itu kan pendek ya. Jadi langsung disambung di billah. Tidak ngayun di zu. Karena kenapa? Kalau dia harokatnya pendek, ketika kita ayunkan maka akan menjadi panjang. Dan itu kesalahan yang sering sekali terjadi ya. Nah, ketika kita penjedahan jangan dilihat pada pemisahan hurufnya ya. Tapi bisa penjedahan itu terjadi pada maqtabi'i ya. Dicari yang panjang maqtabi'i kemudian disukun. Ya, seumpama ta'awuz ini kita bedah, kita jedah ya untuk tahap pembelajaran, tapi kalau kita sudah bisa itu terikat hukum adanya saktah ya. Kalau pemisahan tidak boleh juga, harus ada tanda sin kecil di atasnya. Jadi nah itu di maqtabi'i kan zubillah, jadi tidak a'udzu billah, tidak ya, tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, gitu ya. Jadi untuk pemenggalan-pemenggalannya hati-hati. Jadi dipenggalnya bukan pemisahan kata karena dia ada jarak atau spasi kalau misalnya di Indonesia ya. Tapi bolehnya hanya di maqtabi'i yang panjang, kemudian disukun ya. Walaupun itu tidak boleh disaktah juga ya, tapi untuk tahap pembelajaran supaya menghilangkan kebiasaan yang pendek dipanjangkan. Ya, yuk coba diulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Kemudian pada saat billah itu al-jalalah hukumnya ya. Hukum alif lam jalalah adalah alif lam yang melekat pada lafaz Allah ya. Maka ketika dia fathah atau dhammah baru dia tebal, tetapi ketika dia kasroh maka dia tipis.
Bila, sempurnakan kasrohnya i, turunkan bibir bawahnya bi ya. Jadi bukan bela, tapi bila. A'udzu billah ya, jelas ya. Dunia jangan ragu-ragu antara panjang mau dilanjut enggak. Billahi minasyaitonir rajim. Ya, stabil matobi'inya, lanya tidak terlalu panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Masya Allah, sudah lebih ahsan ya. Tapi agak sedikit ragu tadi di zunya. Enggak apa-apa ya, jadi nanti sedikit-sedikit lebih diperbaiki. Karena mungkin memang itu juga salah satu kebanyakan yang terjadi ya, kesalahan yang pendek dipanjangkan ketika dia pemisahan kata. Insya Allah. Ya, selanjutnya, lanjut yang lain. Bauti. Bauti. Enggak ada Ustazah. Dilewat dulu. Jangan apa-apa. Ya, Saya Ustazah. ya boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ya. Jadi jangan mengayun di awalnya itu, jangan ya. Jadi ragu-ragu ya, harus jelas. Jelas ya. Bukan kan agak ngayun tuh a-nya. Iya, gitu ya. betul Ustazah. Betul Ustazah. Itu mungkin ke bawah pengaruh lagu, kebiasaan lagu kita ya. Itu dihilangkan dulu lagunya kalau misalnya seumpama lagu itu mengganggu ya. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan tartilnya, baru pakai lagu nggak apa-apa ya, disimpan dulu tuh di kotak lagunya ya. Nah, Coba tapi yang saja lagi saja. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau nirojim kan nggak ada penekanan rohnya Iya, juga iya. bertasdidnya tuh ya kan? Nah, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu kan. Maka harusnya dia turun jim gitu, maka dia tinggi kan. Kan tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dengan lagu yang sama tapi tartil. Iya benar. Enak Ustazah dengernya Ustazah. Tuh lagunya sama tadi dengan Umi Dery ini ya. Iya, tapi dengernya enak kalau suara Ustazah. Iya kan? Ya kan tadi kan saya ngikutin nadanya lagunya Umi Dery tuh. Nah, itu kan saya ikutin tuh kan. Maksudnya seperti itu. Jadi sebenarnya jadi bukan nggak boleh lagunya gitu ya, bukan. Tapi maksudnya lagu itu jangan menguasai hingga tajwidnya kalah gitu kan. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba diulangin. Dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Nah, kan agak lebih baik. Alhamdulillah Ustazah. Huruf to Ya. itu aku kok kurang pede nyebutnya gimana sih Ustazah? Ya. To itu memang hurufnya tebal, tapi kalau secara makhraj memang dia sama dengan huruf ta ya. Ujung lidahnya itu ada di pangkal, gigi seri bagian atas. Hanya saja huruf to itu kan tebal. Jadi yang tebal itu kan ada isti'la, mengangkat pangkal lidah. Jadi kalau yang istifal itu lidahnya terhampar saja. Kemudian membedakan lagi kalau ta itu sifatnya alhamas. Jadi ada aliran udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf ta. Tapi kalau huruf ko tidak. Tidak boleh ada udara yang mengalir gitu ya. Bukan nggak boleh napas ya, kalau nggak bisa napas ya gimana ya. Nggak boleh bernapas mengucapkan huruf to ya, nggak boleh ya, bukan ya, boleh ya napas ya, tapi maksudnya tidak ada aliran udara gitu ya.
aliran udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf ko. Nah, begitu. Ya, jadi dinaikkan. Kan kalau i kan turun tuh kan minasyaiqo. Ya, ditekan, ditanjakin ya, dinaikkan ya. Ko. Tapi kan tadi kita belajar tuh pengucapan huruf yang harokatnya fathah mulutnya harus seperti apa? Kan dibuka gitu kan. Berarti nggak boleh to. Nah, kalau kita memonyongkan bibir kan domah saja. Sementara kalau fathah harus tetap dibuka. Maka semakin maju mulut kita kalau misalnya dia fathah ya nggak akan tebal gitu. To gitu. Semakin mau monyong kayak apa, semakin monyong ya nggak tebal-tebal kan. Tapi semakin dibuka mulutnya, semakin dia tebal. Bingung saja antara buka mulutnya sama gimana saja. Nah, kan tadi kan kesalahan yang terjadi ketika pengucapan vokal tadi ke a i u kan. Kalau fathah kan mulutnya harus dibuka contohnya gini. Kita belajar huruf hijaiyah itu belajarnya gini. Misalnya kalau di Iqra 1 itu kan ada yang hurufnya di fathah semua harokatnya. Misalnya kalau bata nggak masalah gitu ya. Atau misalnya kalau seperti yang ada o-nya, itu di misalnya jahaho gitu ya. Misalnya jahaho ya, latihannya seperti itu. Misalnya kan kalau di fathah berarti kan dia bentuk mulut itu sama tuh. A gitu kan, sekitar 2 jari seperti ini. A, ja. Nah, setiap dari ja, oke, ja dari lisan kan lidah. Kemudian hanya dari al-halqi. Al-halqi berarti tidak ada hubungan lidah dengan al-halqi. Bentuk mulut berarti harus tetap sama. Ja, ha, sama kan, nggak berubah. Terus ho-nya dari al-halqi, nggak ada juga perubahan bibir kan? Nggak ada perubahan bibir, nggak ada perubahan lisan. Lidahnya tetap, bibirnya tetap, tapi hanya dia perjalanan dari hanya tenggorokan tengah, ho-nya tenggorokan atas. Berarti ja, ha, ho. Ja, ha, ho. Nah, begitu kan? Iya saja. Ya, gitu ya. Jadi sama, jadi seperti ko juga. Kalau misalnya dari ta, kita ambil dari ta. Misalnya dengan ta, ko. Supaya jangan tato. Jangan. Ta, sama dengan ko, makhrajnya sama. Kemudian dia sama-sama fathah. Berarti tidak ada perubahan. Hanya antara hamas dan jaharnya saja. Ta, ko. Ta, ko. Nah, kan tidak ada perubahan bibirnya. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi kita tahu nih makhrajnya dari sini, nanti sifatnya dari sini. Tapi prakteknya itu perjalanannya. Kalau saya lebih penekanan, memang kalau misalnya makanya di tasin dasar saya penekanannya di Iqra gitu kan. Jadi perjalanan huruf per huruf itu yang harus kita tahu. Oh, perubahan. Oh, ini hurufnya di mana? Ini hurufnya di mana? Berarti apa yang jalan gitu kan. Berarti ini apa yang tidak boleh berubah gitu kan. Seperti yang tadi kan. Iya kan? Iya, kayak misalnya da, za, ro, ya kan? Nah, gitu kan. Nah, itu ya. Nah, itu prakteknya kita lebih perkara latihan di situ gitu kan. Karena baru pengucapan yang tidak sempurna itu seperti itu. Kan orangnya ro gitu kan, identik dengan harokat-harokat yang berbau o gitu kan. Padahal itu tebal gitu ya. Kita monyong gitu. Padahal kan tadi udah dikasih tahu ya, itu salah gitu kan. Harokat fathah itu harus terbuka mulutnya kecuali di huruf waw saja. Kalau waw ya wa, wi, wu, harus monyong terus. Selain dari itu tidak boleh. Nah, begitu kan. Ya, jadi pa, to, ta, to. Nah, gitu kan. Bukan ta, to kan. Nah, benar Ustazah, benar. Iya, nah itulah jadi ya mungkin itu apa ya, mudah-mudah susah atau susah-susah mudah gitu, susah gampang gitu ya, enggak ya gampang-gampang susah atau susah-susah gampang gitu ya, seperti itu gitu kan. Tapi umumnya sering terjadi gitu, maka penerapannya itu harus seperti itu gitu ya. Jadi penguasaan makhraj yang benar, tapi kita tahu perubahannya. Kadang-kadang makanya timpang antara teori kita paham, tapi prakteknya kok salah terus gitu. Saya tahu ini pendek, ini saya tahu ini pendek, asli saya tahu ini pendek. Tapi ketika baca panjang lagi kan begitu. Nah ya. Nah, kayak gitu kan. Ini saya tahu ini. Jadi kalau saya dikasih tahu ya, saya tahu gitu. Nah, seperti itu. Itu gunanya talakil saja. Nah, ya, seperti jadi maka penekanan kita nanti ya praktek. Misal di pencinta itu tuh aduh nggak kurang-kurang kalau masalah teori. Banyak ustazah hebat gitu kan di sini kan itu. Kalau saya ini hanya tingkat awal saja ya, tingkat awal sajanya kalau misalnya orang marketing itu lebih orang lapangan gitu ya, yang terjun gitu kan, lebih orang lapangan aja bukan orang kantoran ya gitu kan. Jadi iya, jadi
penguasaan yang awam-awam, yang dasar-dasar gitu ya. Memang mungkin orang anggap sepele, tapi itu sebagai kesalahan yang menjamur, menjadi budaya, menjadi budaya. Kan gitu. Dari teknik-teknik awal yang tadi, ya seperti zu, kenapa bisa dipanjang? Saya tahu zu ini pendek, asli saya tahu, tapi baca panjang lagi gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi penekanannya itu. Nah, itu ya. Jadi dengan lagu yang sama tadi, ketika kita pengucapan tartilnya yang bagus, itu akan jauh lebih terdengar lebih bagus ya. Maka sebenarnya mengindahkan suara itu ya seperti itu ya. Bukan dengan mengutamakan lagunya. Dengan lagu yang sama tapi dengan tartilnya itu dapat dua-duanya, wajibnya dapat, sunahnya dapat. Nah, kan? Ya. Iya, jadi jangan mengorbankan yang wajib demi yang sunnah. Ya. Oh ya. Seperti itu insya Allah. Ya nanti lebih penekanannya seperti itu ya. Jadi nanti kalau bisa kita baca nih Al-Quran, itu kan kasusnya tuh terjadi memang setiap hari. Supaya apa? Supaya kita lebih pede nih. Wah saya udah baca nih. Jadi urutin gitu kan. Wah tadarus nih mau setiap hari gitu. Kalau cuma kita ilmu habis subuh paling cuma kebagian 3 ayat paling banyak ya kan. Saya mau 1 lembar minimal gitu kan. Saya mau 1 ini ya kayak gitu ya. Jadi kita sistemnya nanti seperti itu gitu ya. Nah gitu kan. Jadi diperbaiki bacaannya tapi disertai dengan tekniknya harus seperti apa biar kebiasaan saya yang salah ini bisa dirubah. Nah seperti itu. Ya, jadi kita tahu dulu penyakitnya itu apa, baru kita cari obatnya, ya. Iya, betul. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu. Ya, insyaallah. Ya, lanjut. Ada yang lain lagi? Lanjut saja. Iya, nanti sharing waktu kita berjalan ya, kita latihan. Siapa Umi Dery? Ada lagi? Silakan nomor 6. Mohon dikoreksinya Ustazah. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kebanyakan juga kesalahan yang terjadi pada saat tahu kalau berbicara tentang makhorijul hurufnya, huruf dzal rata-rata banyak mengalami kesalahan ya. Nah, nanti kita bedah makhrajnya ya. Zal itu secara makhraj dia ada ujung lidahnya ada di ujung gigi seri bagian atas. Ya. Jadi kebanyakan kalau misalnya kita nyebutnya jadi auzu berarti ujung lidahnya nggak keluar itu ya. Tapi di dalam. Jadi sama seperti menyerupai huruf zai, tapi tidak auzu ya. Tapi tidak ditebalkan. A'udzu billah tidak, tapi zu, za, zi, zu ya. Purnakan. Jadi ujung lidahnya itu tidak menempel kuat, hanya menyentuh saja, menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Za, zu, zu. Wah. Kalau za kayaknya lebih enak kalau za ujung lidahnya ketara tuh keluar. Tapi kalau zu antara monyong dengan ujung lidahnya tetap keluar tuh kayak mana gitu kan? Pasti ketarik. Zu ketarik ya kan? Nah itu ya, mempertahankan ujung lidahnya tetap keluar sedikit gitu ya. Menyentuh ujung gigi seri atas dengan harokat domahnya memonyongkan bibir. Jadi zu, zu. Tidak pas tapi dimasukin ke dalam lidahnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian tidak ada huruf yang keluar dari rongga hidung kecuali dia hukum gunnah saja. Secara hurufnya tidak ada ya. Jadi huruf hamzah itu dari tenggorokan bagian bawah. Bukan ataupun ain juga dari tenggorokan bagian tengah. Al-halki bukan al-khaisum. Jadi tidak tidak enggak ya. Cara membedakannya ketika apakah huruf itu masuk ke rongga hidung atau tidak.
Kalau masuk ke hidung, memang dia al-khaisum. Ketika kita tekan hidungnya, itu bunyinya akan berubah. Berubah. Tapi kalau dia tetap di al-halki, walaupun dipencet hidungnya tetap sama. Tetap ya. Jadi di al-halki. Bukan tapi Udah berusaha ke bawah, lidahnya datar nggak naik. Iya, nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit nanti kita perbaiki. Tapi maksudnya, maka caranya gimana? Keluarkan suaranya ya, jangan ditahan. Mungkin ada sebagian warna suara itu apa namanya, bindeng gitu ya, serak-serak becek, apa seperti itulah ya, semacam itu ya. Nah, jadi cara mengatasinya sempurnakan vokalnya. Ya, jadi kalau kita sama tidak ada perubahan begitu biasa aja akan naik ke hidung. Jadi ada penekanan ya, tidak boleh ya. Tapi ya, coba disempurnakan. Nah, kenapa dia masuk ke al-khaisum ainnya? Karena dari huruf alifnya sudah ke atasan, harusnya di bawah, dia jalan ke tengah. Maka u-nya nambah naik lagi. Gitu. Tapi ke bawah kan a-nya, tapi jangan di dada, jangan di tapi jangan kejauhan. Perubahannya hanya cuma dari al-haki dari bawah ke tengah. Ya, hanya dari bawah ke tengah, bukan kejauhan. Yuk diraba-raba. Ulang lagi ya Ustazah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Ulangin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, Umi, memang bukan karena pengucapan ain yang ke al-khaisum kalau Umi. Pengucapan semua hurufnya itu nyaris masuknya al-khaisum semua kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalnya kayak kita ngomong biasa itu bindeng seperti itu ya caranya. Apa namanya? Karena lagi batuk. Ya mungkin itu pengaruh juga ya. Tapi yang saya dengar dari keseluruhan huruf yang diucapkan, kalau tidak salah ya, itu memang rata-rata mendekat masuk ke al-khaisum semua gitu. Jadi lebih diperhatikan huruf per hurufnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ahsan, sudah lebih baik dari yang tadi ya, kerasa ya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Tadi Umi sendiri yang merasakan. Tadi yang pertama saya bilang masuk al-khaisum semua itu kan, yang ini lebih baik. Maka apa? Berarti ada pengucapan huruf per hurufnya lebih dirasakan benar-benar keluarnya huruf itu ya. Ya, insya Allah nanti seiring waktu berjalan insya Allah lebih baik ya. Ya, silakan lanjut yang lain. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu dipanggil Ustazah. Nah, katanya nggak nunggu dipanggil. Aja. Mbak Uti nggak fokus kemana-mana soalnya. Ya. Aku ngantuk ketiduran. Masya Allah, Masya Allah. Ya udah Mbak Uti dulu. Ya udah. Tahu. Iya. Maaf semuanya, aduh ya Allah. Ya. Ngantuk. Habis sarapan ngantuk. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kira-kira kurang apa, Mbak? Enggak tahu. Iya, apa?
Kalau misalnya untuk di tingkatan membaca itu baru sebatas bacaannya itu lancar gitu ya. Tapi huruf per hurufnya itu masih mahrotnya setengah-setengah ya, masih setengah-setengah. Jadi belum masuk ke tempatnya, masih hanya bunyi rata saja. Tetapi memang tidak terlalu salah gitu kan. Tapi hanya kurang masuk aja hurufnya. Yuk, ditekankan lagi huruf per hurufnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Mbak Uti lagi. Iya, iya. Jangan. Jangan belum. Tidak. Huruf A'udzu billahi minasy vokalnya tidak jelas, ada O-nya. Jadi dulu. Enggak, tidak al-khaisum, enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu di awal ya, yang itu Mbah. A'udzunya itu ya, yang harus lebih ditekankan, diperbaiki. Tidak ada tasdid di ainnya ya, nggak ada tasdid. Jadi ketika membaca huruf alif ya alif saja gitu ya, jangan ke bawah-bawah baca alif, tapi setengahnya ain sudah masuk setengahnya ke ain. Ya. Jadi ini di mulut masih ngucapin a, tapi otaknya sudah berjalan ain gitu loh, setengah jadi. Ya. Dipisah. Tidak. Memang ada sebagian tuh, kalau misalnya bahkan ada sebagian kalau orang yang sudah bagus suaranya gitu, yang kori-kori itu baca taus itu seperti kayak auzubillah begitu. Jadi seperti bertasdid huruf ainnya. Tidak ya, terpisah. Dengan beda. Bukan tapi tidak dipanjangkan. Enggak panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan antara mim, nun, shin, itu kan hurufnya tipis semua ya, yang tebal itu hanya to. Jadi jangan enggak. Kalau dari minas yang udah terjadi penekanan berat, pokoknya tambah berat. Kan dia ringan aja kalau yang huruf tipisnya. Baru beratin di to. Ya, itu sama tuh dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. Minasyaitonir rajim. Oh ya. Minasyaitonir rajim. Jadi kalau dia minus, nah itu dibantu dengan mulut, maka dia lari ke al-khaisam itu juga minus gitu kan, tapi minus. Nah, minus syaitonir rajim. Jadi huruf shin ya itu ya tidak menggunakan dua bibir ya. Jadi kalau misalnya huruf shin yang ada titik 3 itu dia memiliki sifatnya, dia ada tafasyi, hembusan udaranya menyebar ya. Jadi dia ujung lidah ya, nih ujung lidahnya ketemu dengan langit-langit atas. Minas, ujung lidahnya aja yang bergerak, bukan bibirnya, bukan minas, tapi minas. Nah kerasa tuh. Jadi kayak jadi tengah lidah ini bertemu ke langit-langit. Minas. Ya. Nah itu. Ulang saja.
penyebab sinnya itu nggak dapat ya. Berarti kita nanti bicara juga tentang makhraj dan sifatnya ya. Nah itu. Coba lagi Ustazah. Ya, jelaskan sempurnakan alifnya, ainnya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nunnya itu tebal, jangan ditebalin. Jangan ditebalin. Tafasi bukan tebal. Nun fathah na. Nun fathah na. Bukan minash tidak. Minash. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, insyaallah yang sudah lebih baik ya dari yang tadi. Hanya dia perjalanan huruf per huruf ya, perubahan dari makhraj satu huruf ke huruf yang lain ya, itu nanti akan lebih kita tekankan ya. Jadi dari alif ke ainnya. Kalau misalnya rincian satu-satunya itu udah tahu secara teori yang alif keluarnya dari tenggorokan mana ya? Bawah. Nah, kalau ain? Ain tengah. Nah, kan pinter kan teorinya? Ayam udah pada kabur Ustazah. Kayaknya ini harusnya kelas tasin dasar 2 deh Ustazah, jangan tasin lanjutan. Nah ya. Tapi kalau misalnya gini, makanya saya lebih senangnya gitu penekanannya gitu kan. Kalau misalnya teori banyak ustazah yang lebih pakar dari saya. Memang dia mendalam itu. Kalau saya ini pikirannya campur aduk gitu kan. Antara ngajarin fisika, matematika, bahasa Indonesia, ekonomi gitu kan. terus fikih, tasin gitu kan. Tapi yang lebih mendalam gitu kan di hati saya, yang lebih menyentuh gitu kan, saya penerapan aslinya prakteknya gitu loh. Itu gitu kan. Yang terjadi sama teman-teman saya begitu gitu kan. Belajar pertama saya masuk dari makhraj, masuk dari sifatul, tapi tidak ada semangat yang mereka membaca ketika penerapan tadarusnya itu tetap aja begitu gitu kan. Maka saya lebih penekankan pada di tahsin dasar saya kemarin gitu kan, itu memang benar-benar ikro. Ikro benar. Dari gimana jadi bagaimana harokatnya gitu kan, bagaimana bentuk mulutnya menstabilkan bentuk harokat fathahnya begitu kan. Perjalanan dari huruf per huruf gitu kan. Oh ini dari sini ya. Contohnya kayak Mbak itu pakan. Kalau misalnya saya tanya nih. Kalau misalnya shin tadi yang shin besar itu masuknya makhraj hurufnya itu termasuk dalam apa? Al-halqi, al-lisan, safatain, apa al-jauf? Apa Mbak? Alisan di tengah. Nah itu al-lisan. Berarti lidah kan? Ya, ada campur itu bolehkah bibirnya ikut campur? Kan nggak boleh. Nah itu ya kan. Terus kalau kita eja satu persatu, mim kasroh mi, nun itu fathah na, bukan no, bukan no ya kan. Mina. Nah, apalagi kalau misalnya nanti kita sudah bahas yang kasusnya misalnya al jalalah kayak alif fathah a, tapi sering kita rubah alif fathah o, Allah. Atau kita sebut alif lam tasdid fathah al gitu kan, tapi dia menyebutnya au padahal tidak ada huruf waw di situ. Nama itu penekanannya lebih di prakteknya seperti itu gitu ya. Maka ini kalau misalnya memang mudah-mudahan kita setuju gitu ya kan. Mungkin kalau untuk pembahasan tentang makhraj dan sifatul huruf ada banyak ustazah-ustazah yang lain lebih mumpuni dari saya gitu kan, tapi hanya penekanan praktek. Maka untuk di tahsin dasar penekanannya saya ikro berurutan dari halaman per halaman. Dan kalau ini nantinya gitu kan, itu juga kita bahas Al-Quran dari juz pertama halaman per halaman seperti itu. Jadi kasus di setiap ayat. Nah supaya apa? Kita ada keberanian dan percaya diri. Oh tadi nih satu halaman nih saya diajarin satu halaman. Saya coba satu halaman. Kita mengulang satu halaman. Minimal kan kita harus setiap hari gitu ya kan. Nah, per satu halaman. Nah seperti itu. Ya. Nah itu ya contoh ya. Contoh kenyataan realitasnya gitu ya. Kalau ulangan pintar, yuk makhraj terbagi berapa gitu kan, sebutkan huruf-huruf yang termasuk di dalam al-halqi yang keluar dari tenggorokan atas berapa huruf, sebutkan tenggorokan tengah, itu pintar bisa jawabnya. Iya. Prakteknya saja. Ini prakteknya zong. Prakteknya zong saja. Kalau saya baca sendiri 5 lembar ngejes.
Tapi disimak, kalau disimak selembar aja nggak rampung-rampung. Nah, itu kalau tekniknya kita benar membaca gitu kan gini ya. Kalau yang saya pelajari seperti ini. Jangan kita hanya jatuh cinta mendengar suara orang lain terdengar merdu di telinga kita, ya. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi kita semangat mengaji, membaca Al-Qur'an? Kita harus jatuh cinta dulu sama suara kita sendiri. Ya kan? Maka ketika kita mengaji walaupun kita di rumah, kuatkan bacaannya supaya terdengar di telinga kita, merdu apa enggak sih suara kita itu gitu kan. Bagus atau enggak sih suara kita dan perubahan. Nah, kalau kita belum jatuh cinta sama suara kita, berarti suara kita masih ada yang salah gitu kan. Nah, iya gitu kan. Jadi tanamkan jatuh cinta dulu sama suara kita sendiri. Minimal kita senang mendengar suara kita, maka kita senang mengaji kan, selalu mendengar suara kita. Tapi bukan berarti kita riak ya. Kalau kita membaguskan suara kita supaya dipuji orang lain, itu kan riak. Tapi ini mah dipuji diri sendiri gitu ya. Nah, supaya saya tumbuh motivasi, menumbuhkan motivasi buat membaca gitu kan. Nah, begitu. Bila perlu gitu. Kadang awal-awal saya belajar mengaji, saya rekam sendiri suara saya gitu kan. Apa sih yang salah itu? Kok saya udah merasa benar tapi kata guru saya itu kok ya salah-salah aja, apa kayak mana lah gitu kan. Udah tahu gitu kan. Kalau ditanya teorinya ya benar gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, salah ya. Jadi penekanan kita seperti itu. Iya, masih ada yang lain? Ada Ustazah. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Tahunya udah benar belum itu tadi Ustazah? Kenapa? Ya, kan tadi kan sudah. Nah, ini jadi judulnya begini ya, pembelajaran kita ini pertama seolah-olah kita ini pasien ya. Pasien itu datang ke dokter menceritakan penyakitnya apa gitu ya. Nah, baru kita simpulkan jenis penyakitnya apa. Nah, baru kita cari obatnya yang cocok gitu kan. Iya, betul. Kalau obatnya yang dosis rendah itu misalnya nggak cocok, berarti perlu dosis tinggi. Penyakitnya apa itu tadi? Itu ayam udah pada kabur saja, tidak pakai mesinnya. Nah ya, tapi maksudnya seperti ini ya, bukan kita menuntut kesempurnaan ya, tidak, kesempurnaan itu milik Allah saja, tetapi minimal ya sebatas mana perjuangan kita gitu ya kan, ya perjuangan kita. Nah ya kan, ya prosesnya gitu kan, yang penting prosesnya, jangan berpikir tentang hasilnya. Kalau hasil mah itu mah urusan Allah ya, mudah aja, kita langsung disulap. Apa namanya, materi udah meluber Ustazah. Nah itu, tajiknya kurang beliau. Nah itu makanya saya bilang seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya saya jelaskan lagi teorinya gitu, kayaknya sudah hafal benar gitu kan, semua gitu kan. Bahkan ya maka saya bilang ustazah yang lain lebih mumpuni untuk di situ gitu. Jadi saya ke lapangannya aja lah gitu. Saya bagian di lapangannya aja lah gitu ya. Iya. Nah, tapi iya betul, dan itu memerlukan perjuangan yang sangat lebih luar biasa, perlu kesabaran, perlu pokoknya ekstra luar biasa itu yang saya alami. Gimana menghadapi yang muda, yang tua gitu kan, anak-anak. Nah, seperti itu. Ya, insya Allah ya. Jadi jangan menuntut hanya saja yang sabar ya ngajarin saya kayak gini gitu kan, nah gitu. Tapi peringatilah diri saya, ya kan? Iya. Sabar ya. Saya sabar ya gitu. Jadi sabarkan juga diri kita gitu ya kan. Jangan menuntut gurunya hanya yang sabar gitu kan. Iya. Nah, ya. Kemudian mengistiqomahkan. Maksudnya mengistiqomahkan. Kalau misalnya ngajar tuh misalnya 10 murid, ngajarin murid yang pertama dengan murid yang terakhir, sudah mengalami tuh banyak-banyak yang ini salah, perlu kesabaran. Tapi bagaimana sih guru itu bisa mempertahankan keistiqomahannya sampai akhir dia mengajarkan dengan teknik yang sama seperti itu kan gitu kan. Sampai benar gitu ya Ustazah. Nah itu, ya sampai benar. Nah terus sama nih yang muridnya juga sekali masih salah, suruh coba lagi 2 kali, jangan sampai down gitu kan. Nah iya, orang ustazahnya aja masih peduli, masih nuntut dia, ayo semangat. Masa kita langsung down? Sekarang, udahlah saya berhenti aja, kayaknya kasihan. Kasihan kayaknya ustazah itu menderita ngajar saya kayak gitu. Semangat
45 Ustazah. Benar Ustazah. Nah itu. Kasusnya gitu kan. Pada saat awal-awal saya mengajar banyak itu yang kayak gitu kan. Aduh, saya kasihan sama Umi Neneng itu kayaknya, waduh nggak luar biasa sabarnya gitu kan. Kasihan sama diri saya gitu kan. Sampai saya balikin katanya. Ya Umi gitu kan, kalau seumpama Umi menyerah karena kasihan sama saya, karena gitu kan, apa Umi menjamin setelah Umi keluar nanti nggak akan ada lagi murid saya yang seperti Umi gitu, bahkan mungkin 10 Umi timbul. Masya Allah. Apa nggak lebih kasihan lagi gitu kan? Iya, lebih parah lagi ada ya Ustazah. Nah ya seperti itu gitu kan. Ya jadi jadi saya lebih memilih saya jadi dokter Al-Qur'an saja ibaratnya begitu ya kan. Nah, gitu kan. Masya Allah. Jadi bukan menyamakan ilmu yang saya ajarkan itu dengan ilmu saya gitu kan, tidak, tapi saya mencoba masuk menyelami satu persatu dengan penyakitnya masing-masing gitu kan, dengan masalahnya masing-masing gitu kan, karena ada yang satu hal di sisi orang lain si A itu dianggap mudah tapi bagi temennya itu yang sulit gitu kan. Ada orang ngucapin namanya huruf alif itu dianggap mudah, semua orang bisa, tetapi ternyata ada yang sulit mengucapkan huruf alif saja begitu kan. Ain kita anggap susah gitu kan, tapi ada di sebagian orang wah ain itu gampang banget gitu kan. Seperti itu ya, insyaallah ya. Ya, jadi Mbak itu ya intinya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teorinya perubahan dari mahrot kan, nah itu tadi dari tenggorokan bawah terus ke tengah, berarti nggak ada keterlibatan lain-lain naik ke hidung gitu. Dari ke tenggorokan bawah cuman ke tengah itu kan jaraknya semana kan dikit gitu kan, nggak jauh-jauh. Zu-nya kemana lagi? Lidah ya, zu lidah itu pernah zu bi-nya bertemunya bibir dalam, dua bibir dalam, nah gitu. Jadi dari teori yang Mbak Uti terima gitu kan, difahami perubahan huruf per huruf ketika kita baca. Alif, ain, waw, gazal, keba, kalam, nah seperti itu. Ya. Sesuai tempatnya gitu ya Ustazah. Ya betul. Iya. Nah, Tapi kadang-kadang tempat orang lain suka. Dan itu Tapi nggak tahu tempatnya tadi di mana Mbak Uti. Temannya ya udah Bang Haji kan, Bang Iya, Haji. udah tahu. Sesuai dengan tempatnya, tapi tempatnya nggak tahu di mana. Dia tahu Haji makanya ngaji taksi. Yuk, yang lain yuk. Mau saja takutnya waktunya udah kurang. Ya lanjut, masih ada yang lain. Umi Rini. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Yang lain di mute ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dimut ya. Ya, lanjut. Yang lain, tahu masih? Umi Rini. Umi Rini belum, berarti ke... Iya Bunda. Ya, silakan. Assalamualaikum Za. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon bimbingannya ya Za. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, suaranya dilepaskan lagi ya, jangan ditekan. Sama ketika kita berbicara, ya itu kan suara kita dilepas. Kalau misalnya teknik mengajinya seperti itu kan mungkin kalau misalnya 1 ayat atau 5 ayat mungkin kita bisa bertahan. Tapi kalau 1 lembar, 2 lembar kita belum tentu bertahan ya. Jadi dilepaskan lagi suaranya. Tidak ada, jadi jangan terjadi penekanan semua. Iya Za. Nah ulang lagi ya Za. Ulang lagi, lebih natural lagi ya. Insyaallah Za. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi Ya, bukan a. Bukan a, tapi a. A'u. Iya Za.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, warna suara mempengaruhi ya, karena kebiasaan. Sebenarnya bisa dirubah, tapi karena kita kebiasaan ya. Jadi hanya kurang lepas saja, kurang natural saja. Ya, jadi awal langkah pertamanya adalah naturalkan dulu suaranya, baru nanti di situ kita nilai ada kesalahannya seperti apa. Ya, jadi awal-awalnya itu suaranya kurang natural saja ya, kurang keluar ya. Jadi latihan bunyinya tuh kalau misalnya kita kuat-kuat I, U, ya latihan mengeluarkan suara, ya. Nah, ya jangan teriak-teriak sampai tetangga ya. Mungkin di dalam rumah, di dalam ruangan yang tertutup gitu kan, belajar tentang pengucapan huruf-hurufnya gitu dikeluarkan supaya ringan, supaya enteng, tidak tertahan gitu ya. Insyaallah. Insyaallah. Ya, nanti kita bisa lebih perbaiki cara mengatasinya ya. Iya, insyaallah. Jadi yang langkah pertama itu dinaturalkan dulu suaranya ya, lebih dikeluarkan. Ringan, diringanin aja sama kayak kita ngomong biasa seperti ini ya, berkomunikasi. Sama ya kan? Bukan kalau misalnya kita ngomong seperti ini tapi ketika kita mengaji ditekan a'udzubillah gitu kan beda ya. Tapi sama. Insyaallah. Ya. Ya, ada lagi yang lain? Jazakillah. Mau diulang lagi, coba sekali lagi Umir ini. Oh iya benar. Terakhir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu agak lebih lepas ya, tapi penekanan hurufnya belum dapat. Jadi huruf per hurufnya. Tapi teknik suaranya itu lebih lepas. Ya, lebih lepas, tapi nanti didapetin lagi huruf per hurufnya, dirasakan tempat keluarnya dari mana ya. Nanti seiring itu kita ada sedikit teori juga ya. Jadi cuma sekilas-kilas, tapi yang penting kita utamakan dulu ke prakteknya. Seperti itu ya. Iya. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Yang nomor 7 siapa? Nggak ada namanya. Beliau nyimak, beliau bukan kelas dari kita sayang. Dia semua menyimak. Terakhir Ukti. Hai. Selanjutnya saya Ustazah. Oh iya, silakan. Suaranya kabur-kaburan. Ya? Suaranya kabur-kaburan. Enggak jelas. Ya, Ustaz. Apa ada bunyi kayak bunyi mic itu? Oh, sebentar. Bagaimana sekarang Ustazah? Ya, sudah agak lebih jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Untuk pembacaan hurufnya itu masih rata ya, tidak ada huruf yang tebal. Masih disamaratakan. Jadi di situ ada huruf tebalnya. Dia ada huruf ko, ada huruf ro yang berfathah, dia tebal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika nirnya dia tipis, tidak nir, tapi nirojim, ya tidak nirojim, tidak, karena dia ke bawah takrir berlebih pada saat ro sukunnya itu nir, maka ro-nya jadi tipis. Tapi niro langsung naik, nirnya tipis, ro-nya tebal. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Hasan. Insyaallah sudah lebih baik ya. Itu insyaallah.
Berarti itu alhamdulillah insya Allah nih sudah tahu ya kemampuannya masing-masing dengan permasalahannya masing-masing. Ya, kira-kira Umi Sina, kira-kira apa nama kelas yang cocok untuk kelas kita? Kayaknya tasin dasar 2 Ustazah. Oh, Kayaknya masih ya, masih belum ini apa nah banyak ya. yang Iya, makanya saya bilang kan masukkan saja dulu, nanti kita lihat tuh pas kita coba, nanti kita kemampuannya seperti apa kan gitu ya. Jadi coba masih yang baru yang baru bergabung mau baca ini bukan kelas kita sih, coba mungkin sahabat mau mencoba. Umi Reflita mau baca? Tidak kah? Nyimak aja kah? Umi ya. Maimunah? Tidak baca. Umi Yati? Umi Yati Bandung mau baca? Ya, coba Ustazah. Hai, Tauts ya. Silakan coba di Tauts. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, masih ke bawah lagu ya. Ya, masih ke bawah lagu, zalnya tuh secara makhrajnya itu belum kena ya. Berarti memang materi makhrajnya juga belum ini ya. Jadi huruf zalnya masih ada kesalahan dibacanya zu. Tapi zal makhrajnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas zu, a'udzu gitu ya. Alif a, ainnya u, a'udzu billah tidak jangan dikebawahin lagi ainnya. Kalau dari alif ke ain kan naik ya, bukan turun. Alifnya di bawah, ainnya di tengah. Jadi pas ketika ainnya jangan diturunkan lagi dari alif, jangan diturunin lagi ya. Naik ke tenggorokan tengah. Gitu ya, Ustaz. Ya. Lanjut, Ustaz. Ya, lanjut terusin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Ya, cukup. Ya, insyaallah ya, stop. Kondisi merata ya dengan ya memang tadi cocok tuh di dasar 2 ya gitu. Misina. Ya. Ya nanti boleh ya, kita batasin dasar 2 ya Umi. Jadi bukannya ya. sekali tapi Cuma penekanannya begini, berarti cocok lah ya dengan yang tadi teknik yang saya jalankan. Maksudnya kita tadribnya itu ngurut Al-Quran ya. Dari Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah. Tapi kalau yang tasin dasar 1 itu kan saya ngurut Iqra gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kayak pas memang kita kalau yang di sana kan memang terbata-bata sekali Ustazah. Iya, makanya kalau ini penekanannya dari Al-Quran supaya apa? Supaya kita termotivasi nih nannya kita rajin tadarusannya gitu ya kan. Ya. Dengan permasalahannya baca lebih baik makrotnya. Ya, insya Allah begitu. Jadi tadarusnya kan kita dapat berurutan kita baca, tapi memang lebih dibahas ayat per ayat kan begitu ya untuk dari segi bacaannya. Insya Allah semoga istiqomah ya. Masih pada belum dapat. Iya. Sahabat-sahabat. Iya. Ya, berarti nanti kita penekanannya itu masih pada makhraj ya. Utamanya itu pada makhraj. Kemudian kan kesalahan umum dengan menyentuh sedikit sifatul huruf. Nah, begitu ya. Dasarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya secara sifatnya gitu belum kita bahas secara detailnya karena utama makhrajnya dulu masih banyak yang belum pas. Ya, mulutnya juga belum bisa buka semua. Rata-rata masih ngepung. Ya. Oke. Nah, jadi cuman kita nanti tadribnya dari Al-Qur'an ya, beda bukan dari Iqra. Kalau yang tadi dasar 1 kan dari Iqra, kalau ini dari Al-Qur'an. Insyaallah nanti bisa untuk lebih penyemangat kita ya.
untuk tadarusan nanti kan lama-lama terlatih penerapan dengan prakteknya. Insyaallah ya. Semoga Allah mudahkan. Ya, sudah kebagian semua ya. Mudah-mudahan karena ini perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang tuh kan. Dan tidak ada batasnya. Sekali kita memang belajar ya, insya Allah kita di Istiqomah kan tetap belajar. Insya Allah ya. Mungkin bisa dipahami, bisa diterima dengan yang lain ya. Untuk teknik pembelajaran kita mungkin sudah ada gambarannya ya, seperti itu ya. Ya Ustazah. Nah ya. Menempatkan huruf pada posisinya ya Ustazah intinya ya. Ismahul harokatnya Mbak Uti. Iya, ismahul harokat, betul gitu ya. Jadi terus perjalanan perubahan gitu kan dari huruf yang satu ke huruf yang lain gitu kan, merangkai katanya gitu ya. Merangkai huruf per huruf itu perjalanannya seperti apa. Setelah kita tahu mahrojnya ini dari sini, ini dari sini, ini dari sini gitu kan. Berarti sebenarnya kita maksudnya kita kupas secara akal, secara pikiran. Oh, ini dari lidah misalnya. Ini masih ke lidah. Oh, berarti lidahnya yang berubah, ya kan? Ini lidah ke halki, ke tenggorokan. Berarti lidahnya tetap pada posisi yang terakhir tadi. Berarti yang berubah al-halki. Kalau dari al-halki, dari tenggorokan ke tenggorokan, berarti tidak ada pengaruh lidah. Tidak ada pengaruh syafatain. Nah kan Mbak Uti sendiri kita sudah tahu. Dan kita sudah cuma dari bibir itu cuma ada berapa huruf. Di antara 28 huruf hijaiyah, yang dari bibir syafatain itu cuma berapa? 4 kan? Cuma 4 huruf. Berarti 20. Iya. Ya, berarti 24 huruf yang lain tidak boleh melibatkan bibirnya. Yang syafatain. Iya. Nah kan? Nah itu kan. Nah tapi kita kadang-kadang begitu mudahnya kita menempatkan bibir pada makhraj yang harusnya tidak syafatain gitu kan. Nah ya, begitu juga gitu kan dengan pengucapan vokalnya tadi, pengucapan harokat gitu kan. Padahal yang dibolehkan monyong adalah hanya dhammah saja dan khusus di huruf waw. Nah, tapi kita tempatkan huruf-huruf yang tafkhim atau yang tebal itu harokatnya O, yang harokatnya O, kadang kita memonyongkan bibir. Ro, bahasanya. Ya. Ro. Ya, tetapi kita berpikir seperti itu, masih banyak juga yang cuma suruh ngebuka mulut, harokatnya fathah terbuka, belum dibuka, kan gitu. Itu mudahnya lagi kan. Nah, ya. Jadi jangan sampai begini, kita tahu teorinya pengucapan harokat fathah dengan membuka mulut. Nah, itu teori. Tapi pas baca nggak buka mulut gitu loh maksudnya. Ya kan? Aja ya. Ya. Jadi ini bukan hafalan bahasa Indonesia atau hafalan IPS gitu ya, yang harus cuma dihafal. Nah, tujuan kita teori itu tujuan sebenarnya apa ya? Untuk prakteknya gitu kan. Nah, iya. Nanti belajar ta'awud ya Ustazah. Nah, itu gitu kan. Salah ya. Salah sih. Ya. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Nanti ya Mbak Dery, kita sharing ini ya Mbak Dery, direkam nanti dinilai, sebaliknya gitu ya Mbak Dery belajar ya. Insya Allah. Nah ya, kan kemarin udah Mbak Uti, udah direkam, udah dinilai, makanya kita sekarang ngaji seperti ini. Ya itu kan? Lain sama Mbak Sila lain. Awutnya belum. Awut belum. Ya, jadi saring penilaian. Tapi maksudnya jangan juga kecil harapan. Oh, kita berarti harus benar-benar sempurna. Wah, nggak naik-naik berarti gitu. Setahun nggak kelar-kelar itu memang gitu kan. Kalau nurutin gitu ya. Ngaji udah bertahun-tahun. Nah, itu tapi maksudnya bukan berarti seperti itu ya. Bukan berarti itu kan kita kan menuju yang lebih baik gitu kan. Ya, agar bacanya benar gitu, benar. Jadi ikhlas aja, belajarnya ikhlas aja, jangan berpikir tentang hasil. Bukannya kita nggak mau hasil, ya namanya belajar ya kita butuh hasil, betul gitu kan.
Tapi maksudnya ya semata-mata lillah aja ya, kita nikmati prosesnya gitu kan. Ya mengakui kalau misalnya memang kita salah ya kita akui gitu kan, baru kita perbaiki. Kalau kita tidak mau mengakui kesalahan, bagaimana caranya kita memperbaiki kan gitu dulu kan? Iya, itu namanya sok pinter. Sok pinter tapi nggak becus. Nah itu ya kan, kadang-kadang memang begini, ada memang ya kan namanya guru juga kan macam-macam, termasuk juga saya tidak lepas dari berbagai macam kekurangan. Kadang ada guru itu dia gampang sekali memahami ilmu dari gurunya gitu kan, tapi tidak bisa menyampaikan gitu kan, kurang bisa untuk menyampaikan. Jadi ilmu itu dikuasai sendiri. Jadi cara penyampaikannya gimana ya saya menyampaikan ilmu ini supaya orang itu juga paham gitu kan, ada yang begitu. Tapi ada yang dia kurang bisa menyerap ilmu dari gurunya gitu kan, tapi sebatas dia bisa menjelaskan. Tetapi ketika dia menjelaskan itu dia lebih detail dan bisa lebih diterima oleh muridnya gitu kan. Maka bisa jadi murid itu bisa lebih pintar dari gurunya gitu ya. Jadi nggak menjamin kalau guru itu lebih pintar dari murid, itu nggak menjamin ya. Bisa jadi mungkin saat ini gitu kan saya hadir sebagai gurunya gitu. Karena kan kita memang namanya proses belajar itu kan harus ada minimal 2 orang, ada gurunya, ada muridnya. Kalau nggak ada gurunya juga nggak bisa. Kalau guru nggak ada murid juga sama aja nggak bisa. Gitu. Iya. Kalau harus ada guru, harus ada murid. Jadi tahap pembelajarannya kenapa perlu guru? Ya karena memang harus ada guru dan ada murid. Tapi mungkin di lain sisi gitu kan, sebenarnya saya ini murid gitu kan. Sebenarnya pecinta ilmu di ustaz-ustaz yang lain tuh saya tuh sebenarnya pengen jadi muridnya gitu kan. Tapi kadang-kadang ya itu nggak ada waktunya gitu kan. Maka saya belajarnya offline saja gitu kan. Jadi terus jangan juga, kita juga nggak boleh ya belajar sama guru yang memang kita tahu guru itu nggak belajar. Gitu. Kan kita penting untuk walaupun bukan yang paling utama sanad itu gitu kan. Jadi supaya memang kita bersanad nyambung gitu kan ke Rasulullah. Saya tahu saya belajar sama guru, terus guru saya juga belajar. Kan bersanad ya artinya kan ini belajar dengan guru. Apa artinya? Iya. Itu belajar dengan guru. Iya betul. Jadi harus sambung menyambung gitu kan. Karena gini, kan kita tolabul ilmi itu tidak terbatas kalau dia sudah pintar dia nggak tolabul ilmi, enggak, tapi terikat seumur hidup. Namanya belajar itu seumur hidup, selama kita masih hidup masih ada nafasnya, nggak lepas kewajiban tolabul ilmi itu dari kita gitu. Nggak ada patokan kita sudah tamat, sudah hatam, nggak ada. Al-Quran itu nggak ada hatamnya kalau menurut saya gitu kan. Kadang kita kan salah kaprah saja, kita bilang bersanad disangkanya dengan syekh apa gitu. Itu sebenarnya pemahaman bersanad itu kita belajar dengan guru dan kita belajar lagi dengan gurunya dan belajar lagi dengan gurunya. Jadi kita ini belajar dengan guru. Jadi tidak belajar dengan ilmu yang tidak ada sanadnya. Dan jauh yang lebih penting seperti ini nih. Misalnya contoh seperti saya mengajarkan gitu kan. Tidak semua mungkin apa yang saya sampaikan ini memang benar 100%, mungkin ada kesalahan. Kesalahan itu bukan dari segi teori ataupun praktek. Misalnya dari segi memang pengucapan lisan saya yang kurang sempurna. Tapi saya dalam proses belajar juga, saya juga punya guru, dan insya Allah kesalahan yang kita lakukan itu dimaafkan, diampuni oleh Allah. Kan kita berharap seperti itu, karena kita juga memang sedang dalam tahap belajar gitu. Nggak ada orang yang berhenti belajar, dan begitupun guru saya ya tetap belajar gitu kan. Jadi sama kayak guru saya, memang saya udah pengambilan matan gitu kan, kita ngikutin ya. Kalau saya sih sekarang masih pengambilan matan itu ya. Tufah ya, masih di awal, masih tufatul afal gitu kan untuk pengambilan matannya gitu kan. Kalau misalnya online sering sih, misalnya saya dapat gitu kan, dapat daurah gitu kan sampai jajariyah, tapi kayaknya agak kurang ini juga kalau nggak talaki langsung sama guru. Makanya saya lebih senang yang kadang offline begitu kan. Nah kalau ini ibaratnya kita mendekatkan dirilah, walaupun kita misalnya online, tapi kan kita seperti berhadapan langsung, kita lihat wajahnya gitu ya. Kelihatan satu-satu cantiknya tempatnya gitu. Ya, calon-calon penghuni surga, insyaallah. Amin. Ya Allah. Ya kan kayak gitu ya. Nah jadi tapi jangan lupa juga kita jangan cuma hidup di dunia maya. Maksudnya tahu di dunia maya ya. Bolehlah belajar kita di dunia maya online ini, tapi kita bacanya nyata gitu ya kan. Kita bacanya nyata, baca Al-Quran nyata setiap hari gitu. Jadi jangan cuma puas dengan begini di HP aja ya. Kita tujuannya setiap hari kita baca Al-Quran itu kan. Baca benar gitu. Nah, iya, gitu kan. Jadi kita kenyataannya kita baca. Nah seperti itu ya. Insyaallah. Kalau misalnya mengajarkan juga
boleh kita di sini kita belajar, tapi mungkin kita punya anak, punya cucu gitu kan, ya kita ajarkan di dunia nyata gitu kan, offline-nya. Ya, sehingga kita tahu tuh seluk-beluk kesalahan gitu. Kenapa saya misalnya agak sedikit lebih paham gitu kesalahan-kesalahan yang terjadi. Saya ngajar anak-anak dari anak-anak kecil dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak, boleh dibilang begitu kan. Nah, Ini talang kawak-kawaknya ini. ya, jadi ada taman kawak-kawaknya juga, ada yang nyata, ada yang maya gitu ya, ya kan seperti itu ya. Nah itu, dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan juga seperti itu. Anak-anak kadang-kadang masalah itu dia bisa baca, tapi ketika ditanya huruf, nah ini huruf apa? Huruf J. Enggak pernah kenal namanya huruf Jim, karena mereka belajar dari Iqra, tidak dikenalkan huruf. Tapi sebenarnya bukan salah Iqra-nya. Kalau gurunya mau memperkenalkan hurufnya, minimal syarat untuk dia Iqra 2, dia udah tahu bunyinya huruf per huruf, tapi dijelaskan ini hurufnya alif, ba, ta, huruf aslinya. Kenapa? Karena ketika nanti dia membaca di Iqra 5 atau Iqra 6, ketika bertemu dengan ayat muqatta'ah yang disebutkan huruf aslinya, dia nggak tahu hurufnya. Ya alama, dia nggak tahu huruf alif, lam, mimnya nggak tahu. Nah itu kasusnya seperti itu. Atau mengeja, dieja alif fathah a, betul. Alif kasroh i, betul. Alif domah u, tapi dibacanya a i u. Gurunya diam aja, dia anggap betul. Ya sudah, bacanya begitu. Jadi ngejanya pendek, dibacanya panjang. Jadilah panjang, ya kan? Jadi kalau di Iqra itu bacanya abata, diamin aja, betul. Yang penting dia bacanya abata, bukan abati, baru salah begitu kan? Kemudian ada yang manjangkan pertamanya, abata, panjang pertamanya kan? Biasanya itu lebih sayang sama anak pertama tuh kayak gitu baca ibu-ibu. Rubahnya itu kayaknya mudah gitu. Sepertinya mudah gitu. Pendek kan Bu, semua 1, 2, 3 pendek, tapi tetap begitu aja. Ternyata merubahnya sulit gitu. Kenyataan itu kenyataan ya, berbicara tentang fakta. Ada yang abata, tetap begitu lagi. Yang kedua panjang, lebih sayang sama anak tengah berarti kan. Ada lagi yang lebih sayang anak bungsunya, terakhir yang pasti panjang. Abata, meleset ya. Abata, ratasa, sajaha, gitu kan. Ya, tapi berubah Mbah. Sajaha, gitu lagi gitu kan. Jadi itu kenyataannya gitu kan. Iya. Sampai sekarang saya itu matobinya nggak perlu stabil. Nah, gitu ya kan. Jadi ketika di huruf yang pendek kita sudah panjang, ketika belajar matobi lebih panjang lagi, itulah yang menyebabkan matobi kita selalu lebih dari seharusnya. Kadang dipanjang, kadang dipendekin. Kalau pergantian ayat mesti misalnya wayuki mo na sholat, tanya dibaca panjang modal pendek. Kalau misalnya karena kita biasanya gitu ya. Tadi kan ada yang tertulis di layar tadi itu seperti apa itu ketentuan-ketentuan tajwid, misalnya dalil-dalil wajibnya tajwid, seperti fardu kifayah kita wajib bagi sebagian orang mempelajari tajwid. Ada juga tadi fardu ain yang Ustazah bilang itu kan ada tulisannya tadi. Itu tulisannya itu dikasih kita enggak itu tulis. Yang Ustazah yang tadi tertera di layar di awal Ustazah ngomong. Dikirim enggak ke kita nanti? Kita bisa tahu enggak itu nanti? Kita dikasih enggak itu nanti? Tulisan itu kasih layar Ustazah ya. Sudah saya kirim ke grup itu. Udah dikirim ke grup admin. Itu kirim ke admin. Iya, nanti di share ya. Nanti admin kirim nggak ke grup? Tolong admin kirim ke grup ya. Materinya. Tapi harap maklum ya, kadang-kadang saya kan kalau misalnya untuk di online itu belum tahu juga cara nge-share-nya gimana. Terus kadang-kadang kalau misalnya saya itu kan ada yang huruf-huruf Arab atau simbol-simbol gitu kan, pengennya tulis tangan, tapi kalau misalnya tulis tangan nanti dimasukin ke HP-nya gimana gitu, agak masih bingung juga gitu ya, masih meraba-raba lah, belajar lah, nggak apa-apa ya, yang penting lama-lama kita nanti pintar. Nggak apa-apa lah yang gitu tadi, biar kita mengerti juga, Ustazah.
Oh iya. Nah, makanya karena hukum itulah gitu kan yang mana yang lebih jelaskan untuk fardu ainnya, jadi utamakan praktek per orangnya gitu ya. Jadi bukan secara Iya. teori. Kalau misalnya teori insya Allah sih nggak kurang-kurang, makanya saya bilang seperti itu ya. Dengan kita cuma membaca juga kita udah tahu tuh teorinya. Tapi yang penting itu adalah prakteknya, talaki, pengucapan huruf per hurufnya gitu kan Betul, dihadapkan betul. Nah, seperti itu yang jauh lebih penting. Ya, bukan berarti teorinya nggak Ya, halaki. ya Ya, talaki ya itu Ustazah. karena memang ya memang karena itu sunnahnya Rasulullah kan memang secara talaki gitu ya kan. Nah hanya saja kenapa Rasul tidak diajarkan teorinya gitu kan sama malaikat Jibril ya karena kan Rasul manusia sempurna ya ibaratnya yang luar biasa gitu kan. Ketika diajarkan talaki dari berbicara aja walaupun nggak tahu teorinya ini dibacanya izhar, dibacanya idgham, dibacanya apa gitu tidak dijelaskan oleh malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril mengucapkan ya sudah langsung diikuti dengan sempurna oleh Rasul begitu kan. Nah, kalau kita, kan ya kalau kita kan manusia yang di luar kebiasaan. Ya kan? Kadang kita sudah tahu teorinya, prakteknya ya masih salah begitu. Apalagi kita nggak tahu teorinya. Seperti itu ya. Nah, itu bedanya gitu kan. Ya, jadi mudah-mudahan teori-teori yang tadi dikasih untuk kita ya Ustazah ya. Ya, insya Allah kan nanti kan ada apa namanya misalnya makhorijul huruf gitu ya kan. Nanti huruf-huruf. Tapi maksudnya kan kalau misalnya ini saya ini sebenarnya pengen ngetik sendiri gitu ya. Jadi ada penggabungan dari buku ini misalnya menyimpulkan supaya memang lebih bisa dicerna gitu kan. Walaupun mungkin tidak sama dengan teori yang lain gitu ya. Mungkin yang lebih sempurna. Tapi maksudnya yang lebih bisa gamblang tapi lebih bisa dipraktekkan prakteknya. Lebih sederhana maksudnya gitu ya. Iya, lebih sederhana terus maksudnya cara memahami hamas itu ya seperti apa sih gitu kan. Terus jahar itu seperti apa gitu. Maksudnya ya biar yang lebih maksud gitu secara bahasa sederhananya. Pengennya seperti itu gitu. Ya cuman niat aja sih ya. Iya, makhrajatul huruf itu ya Ustazah ya. Iya, Cara makhrajatul huruf itu ya, pengeluarannya itu. Kalau itu kan teori-teorinya juga banyak. Iya. Maksudnya kalau itu kan banyak karena kan nantinya sebenarnya gitu kan hukum-hukum tajwid misalnya kayak ikhfa artinya samar bertemu dengan huruf ini berarti dia misalnya ikhfanya tebal atau tipis itu sebenarnya itu hanya keterpengaruhan saja dengan sifat-sifat hurufnya gitu kan. Nah, kalau hanya kita sudah menguasai tentang makhraj dan sifatnya gitu kan, itu sudah secara gamblang sudah kita menguasai ilmu tajwid yang lain gitu kan. Kalau memang kita sudah membaca sifatnya. Cuman kan kadang kita kan hanya tahu teori misalnya oh ada desisnya, desis, tapi desisnya itu yang seperti apa gitu kan untuk ngucapin sinnya. Atau kadang-kadang kita karena kalau misalnya cuma mendengar guru kayaknya sinnya tuh ditahan-tahan, tapi teorinya juga kita nggak paham, jadi kita kurang sempurna pemahamannya begitu, ya kan? Jadi kok ada huruf ini yang langsung diterabasin gitu, ada yang diiniin dulu, ditahan dulu, ada yang begitu ya. Jadi itu keterkaitan antara makhorijul huruf dengan sifatul huruf. Nah nanti hukum tajwidnya atau nun sukun atau tentang mim sukun itu keterpengaruhan antara tadi makhraj dan sifatul hurufnya gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita hantam di makhraj dan sifat langsung di awal gitu kan dan tidak kita tadrib surat-surat, maka saya bilang baca ta'awudz juga setahun nggak kelar gitu. Iya. Langsung praktek malah jos ya Ustazah. Iya betul ya, penerapan teori yang sudah kita terima ke prakteknya yang hari-hari. Jadi kita baca tadarus setiap hari begitu kan ya. Kalau contoh misalnya tadrib surat per surat sudah banyak ya, mau ngikutin daurah surat apa aja kita sudah ada gitu kan. Nah, itu. Jadi yang kakak itu jadi yang ringan-ringan aja tapi yang misalnya yang kita pakai setiap hari gitu ya biar kita saling melengkapi aja ya gitu. Mau waktunya Ustazah sekolah loh mau ngajar kan ya udah cukup ya insya Allah ya kita bertemu minggu depan udah cukup udah insya Allah nanti kita masih di surat Al-Fatihah. Surat apa minggu depan? Surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah insya Allah. Al-Fatihah iya insya Allah. Ya, insya Allah, gitu kan. Ya, kita cukupkan ya untuk pertemuan kita kali ini. Ya, sebenarnya kayaknya kalau misalnya kita sudah ngobrol-ngobrol, serasa kita tuh dekat, bersaudara, dekat di hati, gitu ya, betah gitu ya, daripada kita ngerumpi di luar ya. Nggak tahu lagi dikejar waktu tuh saja. Dan
Ustazah Neneng di mana tinggalnya Ustazah Neneng? Tinggalnya di Waigali. Nah, Di itulah Sumatera. salah satu kemampuan Di saya mana Wisina, gitu kan. Mampu istiqomah mempertahankan suasana hati dari awal sampai akhir. Padahal kalau ngelihat jam kayaknya udah telat saya, begitu kan? Masya Allah. Di mana Ustazah Makanya harus tinggalnya? di stop ya sahabat-sahabat ya. Beliau tuh kalau nggak di stop Ya. ini lancar. Di mana Ustazah Neneng tinggalnya? Di Waigali, Desa Waigali, Lampung Selatan, Kecamatan Oh, Tanjung Lampung Bintang, Selatan. Kabupaten Oh, Lampung Lampung itu Selatan. Waigali. Ya, Beliau Desa mau Saya di Waigali. Bali, ngajar lagi nih, Ustazah. Umi. Mau langsung naik motor. Oh, di Bali. Iya deh, iya Motor deh, udah iya siap deh. di luar, tas sudah disiapkan. Tuh, lihat sepatu mukanya aja sudah kan udah dipanggil dandan pakai. kan beda kan. Sudah lengkap. Nah, bajunya sudah lengkap, baju Pemda sudah siap. Nah, Yang kelima saja. ya, insya Allah ya. Mohon Waigali ya maaf, Lampung Selatan ya. Iya betul. Diamanilah ya Ustazah, mudah-mudahan sehat terus, lancar semuanya. Amin. Nah, ya, terima kasih atas segala perhatiannya semua ya, yang memang sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang banyak ya, yang lain insya Allah itulah yang sama-sama kita lakukan. Mohon maaf atas segala kekhilafan ya, semoga kita bisa tetap istiqomahkan bertemu dalam thalabul ilmi kita kembali seterusnya. Amin. Ya Rabbal Amin, Alamin. amin, ya rabbal Akhiri. alamin. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kasiran Ustazah fi amanillah.